Saya sudah menerima intake form yang sudah kamu isi. Nah, sekarang di depan kamu sudah ada 2 kursi. Silakan pilih kursi yang menurut kamu nyaman. Langsung saja. Baik, silakan Bu. Langsung. Saya boleh izin duduk? Posisi duduknya sudah nyaman, Gamis? Dan apakah menurut kamu posisi duduk saya sudah nyaman? Bagaimana kabarnya hari ini, Gamis? Alhamdulillah baik. Syukur alhamdulillah. Saya ucapkan selamat datang di ruang konseling pada hari ini. Seperti yang sudah dijadwalkan, pada hari ini kita akan melaksanakan sesi konseling. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Aulia. Di sini saya akan mencoba membantu kamu untuk menyelesaikan masalah. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, apakah kamu pernah mengikuti sesi konseling? Sebelumnya belum pernah. Apa yang kamu pikirkan ketika kamu harus mengikuti sesi konseling? Bingung, soalnya kan belum pernah juga, ini pertama kalinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya sedikit apa itu konseling. Nah, konseling di sini itu adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang sedang mengalami suatu permasalahan agar masalahnya itu selesai. Apakah ada yang ikut ditanyakan? Kalau untuk waktu ya, waktu selama sesi konseling itu berapa? Biasanya sesi konseling ini itu berlangsung dari 40 sampai 60 menit. Sebelumnya, apakah saya boleh mencatat saat sesi konseling sedang berlangsung? Nah, saya pun izin untuk merekam ya, untuk suatu bukti bahwa kita sudah melaksanakan sesi konseling. Kalau boleh tahu, untuk sesi konseling pada hari ini tuh apakah ada pihak lain yang boleh tahu? Tidak. Baik, tapi di dalam bimbingan konseling itu ada beberapa asas. Nah, di antaranya ada asas kerahasiaan. Jadi Gamis itu tidak perlu takut permasalahan pada hari ini tuh akan bocor. Baik, sebelum sesi konseling dimulai, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Gamis karena telah memberikan saya kepercayaan untuk melaksanakan sesi konseling ini. Boleh saya tahu apa yang membuat Gamis mengikuti sesi konseling ini? Sebenarnya masalah saya itu banyak ya, apalagi tuh frustasi sama depresi. Jadi saya tuh merasa hidup saya itu tidak berguna dan tidak memiliki tujuan hidup yang terencana. Jadi saya tuh merasa gak berhak untuk hidup bahagia seperti orang lain. Oke, baik. Kalau boleh tahu apa alasan yang membuat Gamis berpikir seperti itu? Saya berpikir merasa depresi dan frustasi karena tidak memiliki pekerjaan. Terus saya itu pernah kuliah juga ya, tapi tidak sampai tamat, tidak dapat juga. Nah, terus saya tuh merasa hidup itu tidak berarti dan merasa tidak berhak juga yang tadi saya katakan. Baik, jadi Gamis itu merasa depresi dan frustasi karena tidak memiliki pekerjaan, sehingga Gamis itu merasa hidup tidak berarti dan merasa tidak berhak memiliki bahagia seperti orang lain. Benar seperti itu. Baik, Gamis, apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Jadi di sini tuh saya tuh selalu berpikir negatif ketika saya ingin mendapati seorang laki di rumah saya. Jadi saya tuh selalu merasa cemas dan berpikir bahwa laki-laki itu pasti berhasil itu kayak banyak kurangnya gitu. Terus saya tuh apa ya, buruk itu di mata orang lain. Oke, Gamis. Biasanya ketika kamu dihadapkan dalam permasalahan itu, apa yang biasanya kamu lakukan? Biasanya saya akan larinya ke mobil depan, terus alkohol supaya pikiran stres saya hilang. Tapi terkadang saya berpikir juga untuk bunuh diri ya, karena supaya terbebas dari tekanan yang saya rasakan. Kemudian saya tuh merasa tidak berarti juga karena ibu saya tuh sangat baik gitu, tetapi ketika melihat ibu saya merasa bahwa saya tidak berguna dan tidak dapat membahagiakan orang tua saya, terutama ibu saya. Baik, Gamis. Jadi untuk menghilangkan rasa stres dan frustasi itu, kamu meminum alkohol dan kamu terkadang berpikiran untuk bunuh diri agar terbebas dari tekanan. Kamu merasa tidak berarti dan satu-satunya yang berarti bagi kamu adalah ibu. Tapi setiap kamu melihat ibu
itu kamu merasa tidak berguna dan merasa tidak bisa membahagiakan. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Bisa. Baik, jadi saya simpulkan ya, kamu merasa depresi dan frustasi karena tidak memiliki pekerjaan. Nah, lalu kamu di DO dari kampus karena kamu suka membolos dan tidak serius ketika kuliah ya. Kamu merasa cemas ketika ingin mendekati pria karena kondisi kamu yang buruk dan tidak memiliki pekerjaan. Kamu mengalihkan pikiran stres itu dengan meminum alkohol. Terkadang kamu berpikiran untuk bunuh diri agar terbebas dari segala tekanan. Satu-satunya yang berharga bagi kamu adalah ibu, tetapi ketika melihat ibu kamu merasa tidak berguna dan tidak bisa membahagiakannya ya. Iya, seperti itu. Baik, saya mengerti perasaan yang kamu rasakan. Jadi, mari kita menggunakan terapi REBT untuk membantu kamu mengatasi perasaan depresi dan frustasi ini. Apakah kamu pernah mendengar mengenai REBT sebelumnya? Sebelumnya saya belum pernah mengenal ya apa itu REBT. Jadi, REBT di sini itu adalah pendekatan terapi kognitif yang membantu kita untuk mengubah pola pikir yang tidak sehat dan juga irasional menjadi pola pikir yang lebih sehat dan juga rasional. Dalam terapi ini tuh kita akan bekerja sama untuk mengidentifikasi pikiran-pikiran irasional yang muncul di dalam dirimu dan menggantikannya dengan pikiran yang lebih realistis. Nah, mari kita mulai dengan mengidentifikasi pikiran irasional yang muncul saat kamu merasa depresi dan frustasi. Nah, di sini saya menyediakan dua kolom yang di sebelah kanan itu merupakan pikiran irasional dan di sebelah kiri ada pikiran rasional. Sekarang kita identifikasi pikiran negatif yang muncul di dalam diri Ganis. Saya tuh selalu berpikir bahwa saya itu tidak berharga dan tidak pantas bahagia seperti orang-orang di sana. Oke, jadi pikiran irasionalnya tuh kamu merasa tidak berharga ya? Ya. Kamu merasa tidak berharga dan tidak merasa tidak berhak bahagia ya? Baik, itu adalah pikiran yang irasional yang munculnya di dalam dirimu sekarang. Coba kita ganti pikiran tersebut dengan pikiran yang lebih rasional dan sehat. Apa bukti bahwa kamu itu memiliki bahwa kamu itu tidak berharga dan juga tidak berhak bahagia? Karena saya tuh pengangguran dan tidak memiliki pencapaian apapun, kan saya tidak drop out juga ya dari kampus, jadi saya tidak tidak bisa membahagiakan orang lain karena anak-anak mereka juga. Oke, jadi kamu tuh merasa tidak bisa membahagiakan orang lain, terutama ibu ya. Nah, apakah ibu kamu itu menuntut bahwa kamu itu harus memiliki pencapaian, kamu harus bekerja, kamu harus? Kalau ibu tidak pernah menuntut, tapi saya sangat mau gitu aja, kayak kan ibu sudah mandiri ya, tapi saya tidak bisa membalas dari ibu. Nah, berarti itu tuh hanya pemikiran irasional Ganis ya, karena buktinya itu ibu tidak menuntut apapun kan. Jadi itu bukti bahwa pikiran kamu tidak sepenuhnya benar. Nah, mari kita gantikan pikiran irasional tadi dengan pikiran yang lebih rasional. Seperti saya tidak berharga tadi itu kita ganti menjadi pikiran saya memiliki nilai dan saya berharga. Lalu saya memiliki potensi yang saya tidak berhak bahagia ya. Saya memiliki potensi dan saya dapat meningkatkan diri saya. Nah, di sini sekira saya tulis ya, pemikiran irasionalnya tuh saya tidak berharga dan saya tidak berhak bahagia.
Nah, pikiran irasional ini itu bisa kita ganti dengan pikiran rasional yang berada di kolom sebelah kanan. Nah, saya tidak berharga di kolom sebelah kiri kita ganti dengan saya memiliki nilai dan saya berharga. Nah, dan untuk pikiran irasional yang saya tidak berhak bahagia di sebelah kiri kita ganti dengan kolom sebelah kanan pikiran rasional dengan saya memiliki potensi dan saya dapat meningkatkan diri saya. Nah, jadi pikiran di sini tuh bisa mempengaruhi perasaan kamu. Nah, ketika kamu mengatakan saya tidak berharga, apa yang kamu rasakan? Tidak berharga ya saya rasakan seperti ya depresi dan frustasi. Jadi ketika kamu mengatakan saya tidak berharga dan saya tidak berhak bahagia, kamu merasa depresi dan juga frustasi. Nah, ketika kamu mengganti pikiran irasional tadi dengan pikiran yang lebih rasional seperti saya memiliki nilai dan saya berharga, saya memiliki potensi dan saya dapat meningkatkan diri saya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu memiliki pemikiran yang lebih positif? Saya akan merasa lebih baik, merasa percaya diri dan ternyata saya tidak sendiri. Nah, itu menjadi bukti bahwa pemikiran itu mempengaruhi perasaan kamu. Untuk kedepannya kamu bisa mengubah pikiran irasional tadi dengan pikiran yang lebih rasional agar tidak menyebabkan rasa depresi dan juga frustasi di dalam diri kamu. Baik, kedepannya saya akan lebih berpikir rasional lagi dan berpikir apa ya agar hidup saya itu tenang, damai dan apa ya intinya malah lebih baik lagi ya gitu tapi ya lebih baik lagi. Nah, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya yang dulu yang sering mabuk-mabukan, sekolah bolos terus kuliah. Baik, bagus sekali ya Gadis. Nah, setelah melewati sesi konseling tadi, apa yang sekarang kamu rasakan? Ada lebih baik, ada teman juga yang bisa menceritakan. Karena selama ini saya kan sering bilang sendiri juga gitu karena takut. Baik. Bagus sekali Gadis. Saya harap pemikiran yang tadi kita tulis ini bisa kamu ingat terus ya. Oke, sekarang kalau diskalakan dari 1 sampai 10, 1 itu merasa tidak baik-baik saja dan 10 di baik-baik saja. Kamu sekarang berada di skala berapa? Di skala 7. Oke. Kalau di awal tadi skala kamu berapa? 4 kan ya? Oke. Nanti bagus ya ada peningkatan. Terima kasih ya kepada Gadis karena telah percaya dan terbuka kepada saya selama sesi konseling ini berlangsung. Nah, semoga apa yang tadi saya sampaikan ini bisa membantu Gadis untuk kedepannya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Gadis alami. Saya tutup konseling ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.